Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi. Ketemu di pertemuan 8. Ini ada materi model view control. Ini saya kasih contoh yang untuk MVC dengan database MySQL. Jadi persiapannya ini perlu perhatikan. 1. Buat database penjualan atau nama lain boleh. Dan buat tabel nama barang atau produk terserah. Kalau mengikuti ini lebih baik dengan struktur seperti ini, kode barang. Buat di MySQL Anda bisa gunakan localhost phpMyAdmin atau pakai SQL Yoke atau SQL Browser atau macam-macam tool yang digunakan untuk membuat database MySQL dan tabelnya, termasuk untuk query-nya. Nah, ini sampai nomor 2 ini. Nah, selanjutnya kita mulai dengan konsep model, jadi hubungan dengan data. View itu berhubungan dengan menampilkan display, jadi layout di HTML-nya atau PHP-nya, kemudian ada controllernya. Nah, yang ketiga ini yang kita buat di model ada satu namanya ini model PHP. Silakan dibuat. Nah, isinya kira-kira kayak gini. Jadi bentuknya sudah object oriented, jadi kelas, model. Kemudian membuat ini variable connect sifatnya public. Nah, ketika nanti kita memanggil model ini, maka by defaultnya dia konstruktornya akan mengeksekusi MySQL connect. Jadi ini hostnya, ini user db nya, ini password kosong. Biasanya kalau default install ini kasusnya pakai SAM, jadi database-nya penjualan. Nah, kemudian this connect. Kemudian kita bikin sebuah function execute, jadi gunakan untuk eksekusi query. Hasilnya adalah return MySQL query. This connect, koneksinya yang sudah aktif, kemudian query-nya. Kemudian selanjutnya bikin function, jadi bikin function untuk select all ini tuh untuk menampilkan semua. Jadi select bintang from barang. Kalau mau urut bisa dikasih order by kode barang, misalkan ditambahi order by KD BRG. Nah, ini. Oke. Nah, sama hasilnya di return this execute. Nah, kita pakai query-nya dieksekusi, maka nanti akan didapatkan daftar record yang sudah terekam. Oke, kemudian dilanjut kita bikin fungsi namanya select barang. Jadi ini menampilkan khusus tertentu. Nah, di sini ada where-nya. Nah, where select bintang from barang, where kode barang, petik karena tipenya string atau tag, maka digunakan petik di update. Sama kita gunakan execute query-nya. Selanjutnya untuk update barang. Nah, ini update barang, parameternya sesuai dengan daftar feed tadi. Saya geser ke kanan. Jadi tadi kan feed-nya punya kode barang, nama barang, satuan, harga beli, stok, sama stok min. Nah, itu stok min. Oke. Kemudian kita eksekusi itu. Query update, perintah untuk mengedit adalah update. Sebutkan nama tabelnya, set, nama feed-nya, isi barunya, value-nya, nama koma, nama feed, value, koma, nama feed, value. Sampai terakhir. Jangan lupa untuk yang paling belakang itu ada where-nya. Ini kalau kepanjangan jadi nah query-nya panjang. Nah, ini penting nih where. Nah, where kode barang. Return sama execute query. Dan untuk delete kita bikin fungsi namanya delete barang. Nah, ini delete from nama tabel where, jangan lupa kondisinya, kalau tidak nanti kehapus semua.
sama return this execute query. Kemudian untuk menambah data ada insert barang, parameternya sama dengan update tadi sesuai dengan sampai stock min. Kemudian insert untuk barang value, terus kembali stock min sesuai dengan parameternya. Return tinggal di execute. Kemudian untuk function fetch, ini variabelnya fetch array, MySQL fetch array, jadi untuk baca data itu nanti tinggal dibaca function fetch-nya. Kemudian untuk destrukturnya ini kosong, digunakan untuk menghapus inisialisasi kelas yang sudah ada. Nah, ini di modelnya. Nah, seperti ini modelnya. Itu bisa dilihat. Oke. Nah, kemudian kembali ke sini tadi, modelnya sudah jadi, dan buat view. Nah, ini view yang pertama, view PHP. Nah, ini kita bikin tampilan HTML dengan ekstensi data PHP karena mengandung perintah PHP. Nah, ini bikin tabel, bikin seperti latihan sebelumnya, latihan 67 itu. Nah, kita buat. Nah, ini penggunaan dari model tadi, while row this model fetch. Nah, tadi kan MySQL fetch array-nya dipanggil, isinya apa? Data. Oke. Kemudian nah, ini variabel row-nya ini mewakili row record, masing-masing record. Kemudian feed-nya, posisi indeksnya ke 0 sampai ke 6, jadi ada 7 feed tadi, kode barang, nama barang, satuan, harga beli, stok min. Nah, kemudian ini bisa bikin link digunakan untuk edit. Ini edit, kalau ini link untuk hapus data. Ini panjang, saya enter. Nah, hapus data. Oke. Kemudian ada link di luar tabel, jadi ada add, tambah data. Nah, ini untuk halaman depan view, atau biasanya ini dipakai indeks. Begitu. Oke, untuk view-nya sudah. Kemudian untuk nambah data ini view add. Biasanya bikin tampilan layout form action, metodenya post karena mau disimpan di database. Nah, ini kode barang dikopas-kopas saja, jangan lupa ini name-nya yang dipakai. Ini nama barang, ini satuan, tinggal di copy, harga jual, harga beli, stok, ini stok min. Nah, kemudian bikin satu tombol namanya submit, ini digunakan untuk menyimpan. Nah, karena tadi formnya kosong, actionnya, maka kita buat sebuah perintah di PHP yang digunakan untuk eksekusi. Nah, ini perintah untuk eksekusi. Nah, ini jika post submit sesuai dengan nama ini, name-nya submit. Nah, jika button submit diklik, maka panggil fungsi insert pada kontrol main new controller main insert. Nah, ini nanti akan bisa menyimpan
data baru yang ini untuk add data atau insert into. Ini view add, kemudian ada view edit. Sebenarnya tinggal ngedit tadi di sana. Nah, tinggal copy dari add tadi. Nah, cuman jangan lupa yang value-nya diisi sesuai dengan row-nya yang tadi kita pesan di model. Nah, ini urut 0, 1, 2, 3 sesuai indeks arraynya. Nah, kanan sama ini yang dirubah di value-nya aja. Tipenya submit sama. Nah, jika submit maka ini bedanya yang dipanggil edit. Kalau yang tadi dipanggil adalah insert. Nah, ini untuk view edit. Nah, saya kira cukup jelas. Nah, kemudian setelah view jadi, maka konsep terakhir adalah C controller. Kita buat controller PHP. Nah, ini buat class controller. Sebelumnya modelnya kita aktifkan karena controller fungsinya adalah menyambungkan model atau data dengan view yang ditampilkan. Ada beberapa public model, konstruktornya this model dan new model. Kemudian disitu untuk indeksnya, tadi yang kita panggil indeks itu. Data sebenarnya this model select all. Jadi yang keluaran pertama adalah tampilkan semua data. Nah, ini modelnya yang kita panggil adalah select all. Kemudian view PHP-nya adalah di view, folder view ada view PHP. Oke. Jadi nanti tetap foldernya ada 3, jadi folder model, folder view, sama folder controller. Biar tidak salah tempat. Dan view edit berdasarkan kode barang. Nah, modelnya dipanggil apa? Select barang. Jadi berdasarkan kode barang tertentu. Kemudian row yang dipanggil, nah tadi pakai fetch yang kita eksekusi. Jadi yang didapat nanti satu record sesuai dengan barang yang dipilih. Kemudian kita panggil view-nya, view edit. Untuk edit, untuk insert sama, kalau insert langsung jadi view add. Jadi view insert, jadi langsung menambahkan view add tadi. Oke. Dan untuk function update, dari function update fungsinya kayak gini. Nah, ini ngambil dari data yang diupdate dari form, ditaruh di variabel. Nah, setelah itu kita panggil modelnya, model update barang bla 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 sesuai dengan parameter tadi. Ini parameter panjang. Nah, header location index PHP. Nah, ini harusnya yang view jadinya index kan. Kalau mau dirubah ya view PHP. Kemudian untuk fungsi delete sama, tinggal manggil model. Nah, this model delete barang. Kemudian direct setelah delete lari ke index PHP. Untuk fungsi insert seperti ini ngambil dari form, kemudian dilakukan pemanggilan model insert. Nah, sesuai dengan parameter yang kita buat tadi ada 7. Nah, sesuai. Selesai insert, masuk ke halaman depan lagi. Kemudian ini function yang digunakan untuk destruktor, jadi menghapus semua yang ada di memori. Nah, ini untuk controller bisa di mati pelan-pelan. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu untuk model view control. Jadi yang perlu catatan, folder di htdoc slash misalkan ini mpg barang.
Jadi ada folder model, dalamnya ada folder view, ada folder controller. Nah, seperti ini. Oke, demikian untuk pengantar model view control dengan database MySQL dengan satu tabel barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, ini tambahannya di file index.php. Jadi ditaruh di luar folder, ditaruh di folder utama di MVC barang tadi, taruh di folder luar. Jadi sejajar dengan model view controller ada namanya index.php tadi, yang lokasi index tadi tidak perlu diganti. Di eksekusi utamanya adalah di index.php. Nah, ini kita include controller yang kita buat, my new controller. Nah, jika set get e, jadi kondisi untuk mengakses halaman edit tadi kan ada linknya kalau edit, nah, name get e, view edit. Nah, ini jika d menghapus, d jika i insert, view-nya dipanggil insert. Kalau tidak, maka kondisi awal adalah index yang dijalankan menjalankan tampilan awal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, tetap semangat. Oke, ini tambahannya di file index.php. Jadi ditaruh di luar folder, ditaruh di folder utama di MVC barang tadi, ditaruh di folder luar. Jadi sejajar dengan model view controller ada namanya index.php tadi, yang lokasi index tadi tidak perlu diganti. Di eksekusi utamanya adalah di index.php. Nah, ini kita include controller yang kita buat, my new controller. Nah, jika set get e, jadi kondisi untuk mengakses halaman edit tadi kan ada linknya kalau edit, nah, name get e, view edit. Nah, ini jika d menghapus, d jika i insert, view-nya dipanggil insert. Kalau tidak, maka kondisi awal adalah index yang dijalankan menjalankan tampilan awal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, tetap semangat.